Bab 710. Mengeluarkan pedang ribuan dewa. Baik, masalah ini telah disepakati. Tai menjadi bersemangat. Mampu berbicara lebih dalam dengan Master Kuno Negara Dacia. Setelah pembicaraan ini, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Mungkin saja kekuatannya bisa menjadi lebih tinggi lagi. Kamu istirahatlah terlebih dahulu, kita akan membicarakannya lagi setelah acara ini selesai. Kingston Jiang tidak tinggal lebih lama, berbalik dan pergi. Gunung Olympus, pertempuran di puncak gunung berlanjut. Pertempuran sekarang adalah tantangan. Orang kuat dari seluruh dunia, menantang orang kuat di dalam daftar peringkat dunia. Ada juga beberapa orang dari daftar peringkat dunia yang tidak datang. Misalnya, pemimpin Set N tidak datang. Semua orang tahu bahwa pertempuran sekarang hanyalah sebuah makanan pembuka. Pertempuran sengit yang sebenarnya berada di akhir. Pertempuran sengit terakhir adalah untuk yang pertama di dunia. Untuk memperjuangkan kepemilikan pedang ribuan dewa. Pertempuran terakhir seharusnya berada di antara Tai, Caisis dan Kaisar Darah Pertama. Sekarang Tai telah dikalahkan, dan bertambah seorang pemuda dari negara Dacia. Yang lain sama sekali tidak setingkat dengan orang-orang ini. Daerah di mana Ronnie Ouyang berada. 16 orang bertopeng berada di belakangnya. Tidak dapat membedakan apakah orang-orang ini adalah pria atau perempuan, dan tidak tahu apakah mereka masih muda atau sudah tua. Ronnie Ouyang duduk bersila di atas batu, melihat persaingan yang tidak termasuk ketat di depan, dan bertanya dengan datar, apakah semuanya sudah siap? Ketua partai, semuanya sudah siap. Seseorang berjalan ke depan, mendekati telinganya, dan berbisik, kami hanya perlu menunggu perintah dari ketua partai, tidak ada orang dari Gunung Olympus ini yang bisa melarikan diri, mereka semua akan menjadi boneka kita. Wajah Ronnie Ouyang berseri-seri karena gembira. Dia melirik Kingston Jiang yang sedang berjalan ke arah ketua partai Tianmen, raut wajahnya tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, Kingston Jiang ini sangat aneh, kekuatannya saat ini sangat kuat, benar-benar sangat disayangkan jika memurnikannya menjadi boneka, tetapi jika tidak memurnikannya menjadi boneka, setelah dia terus berkembang, aku benar-benar tidak akan bisa memenanginya lagi. Ronnie Ouyang adalah orang yang menghargai bakat. Dia benar-benar tidak ingin memusuhi Kingston Jiang. Tetapi Kingston Jiang menentangnya lagi dan lagi. Kingston Jiang tidak mengetahui rencana Ronnie Ouyang. Pada saat ini, dia telah tiba di depan Klutang. Klutang memakai topeng dan duduk bersila di atas batu, dengan sebilah pedang di depannya. Tubuh pedang ditutupi oleh sarung pedang, dan gagangnya berwarna hitam, yang terlihat sedikit familiar. Pedang di dunia semuanya sama, dan Kingston Jiang juga tidak terlalu memikirkannya. Klutang juga melihat Kingston Jiang datang dan muncul di depannya, dia menyimpan kekuatannya tepat waktu dan berhenti menyembuhkan luka-lukanya. Melihat Kingston Jiang berdiri di depannya, dia merasa sedikit panik, jantungnya tiba-tiba berdetak dengan cepat. Dia menarik napas dalam-dalam, mendesak dirinya untuk tenang secara paksa, agar dirinya tidak gugup, ataupun mengungkapkan kekurangan apapun. Kenapa? Apakah ada masalah? Klutang bertanya dengan suara rendah. Tidak ada. Kingston Jiang menatapnya, memandangi topeng yang mengerikan dan menakutkan ini, dan berkata dengan ringan, aku hanya ingin tahu, wajah seperti apa yang berada di bawah topeng yang mengerikan dan menakutkan ini. Aku ingin tahu dari mana asal ketua partai Tianmen, sampai bisa menguasai sebagian besar dunia seni bela diri kuno dalam waktu 2 bulan. Hal ini bukan urusanmu, kata Klutang dengan suara rendah. Sekarang dia hanya ingin mengusir Kingston Jiang pergi. Dia takut jika dia terus berkomunikasi dengan Kingston Jiang, kekurangannya akan terungkap dan identitasnya akan diketahui oleh Kingston Jiang. Benarkah? Kingston Jiang berkata dengan santai. Pada saat ini, dia tiba-tiba bergerak, mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Klutang, mencoba melepaskan topengnya. Tetapi Klutang selalu berjaga-jaga terhadap Kingston Jiang, selalu merasa waspada. Bahkan jika Kingston Jiang bertindak dengan tiba-tiba, apalagi kecepatannya sangat cepat, dia masih bisa bereaksi, tubuhnya berpindah,
dan muncul sejauh 10 meter, berdiri, menatap Kingston Jiang dengan dingin, dan berkata dengan suara rendah, "Apa maksud dari tindakanmu? Reaksimu cepat juga." Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Tidak heran kamu adalah ketua partai Tianmen, yang reaksinya sangat tajam, aku bahkan tidak bisa melepas topengmu walaupun menyerang secara tiba-tiba." Klu Tang terdiam dan tidak berbicara. Uhuk, uhuk. Kingston Jiang juga merasa sedikit canggung, tidak bisa menahan dirinya untuk batuk beberapa kali, dan menjelaskan, "Aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya penasaran." "Keingintahuan bisa membunuh orang," kata Klu Tang dengan dingin. "Maaf telah mengganggumu." Kingston Jiang berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Klu Tang menghela napas lega, dia mengulurkan tangannya yang bersarung kulit, menepuk dadanya, dan mengutuk di dalam hatinya, "Aku benar-benar bisa mati." Tindakannya yang tiba-tiba membuatku sangat terkejut. Kingston Jiang meninggalkan Klu Tang, tetapi dia semakin penasaran dengan identitas ketua partai Tianmen. Dia merasa heran, kenapa Master kuno sekarang suka memakai topeng. Orang dari Sekte Gu memakai topeng, orang dari Aula Raja Surgawi memakai topeng, ketua partai Tianmen juga memakai topeng, bahkan Felix Murong yang bergegas datang ke sini juga memakai topeng. Dia sedikit menggelengkan kepalanya. Tidak memikirkannya lagi. Kembali ke posisi sebelumnya, terus menyaksikan pertempuran orang kuat dari luar negeri. Pertempuran ini berlangsung 2 hari 2 malam. Orang terkuat di dunia bermain melawan satu sama lain. Daftar peringkat dunia telah mengalami perubahan besar kecuali 10 besar, beberapa pemain veteran diturunkan, dan beberapa wajah baru muncul, menjadi orang kuat yang terkenal di dunia. Pagi hari ketiga. Setelah bertarung selama beberapa hari, awan di langit telah lama pergi, dan salju tidak turun lagi, seberkas cahaya pagi muncul di cakrawala. Tepat setelah fajar, Ronnie Ouyang sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Tubuhnya berkedip dan muncul di tengah. Mendarat di tanah. Saat kedua kakinya menyentuh tanah, tanah bergetar. Seluruh gunung Olympus tampaknya akan runtuh. Begitu Ronnie Ouyang bergerak, dia langsung membuat keributan. Sungguh kekuatan yang kuat. Dia masih belum bertindak, tetapi sudah terdapat tanda bahwa gunung Olympus akan runtuh. Banyak orang terkejut. Kingston Jiang melihat pergerakan Ronnie Ouyang, ekspresinya serius, dan dia bergumam, orang tua ini, apakah pada akhirnya dia tidak bisa menahan dirinya untuk bertindak. Setelah beberapa hari penyembuhan, Klu Tang pada dasarnya telah pulih dari luka-lukanya. Melihat Ronnie Ouyang bertindak, dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil pedang pembasmi iblis, berencana untuk mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan membantu Kingston Jiang mengurusi sang pembawa bencana ini. Ronnie Ouyang berdiri di tengah puncak gunung Olympus, melihat orang kuat di seluruh dunia, pada akhirnya matanya menatap Chaisis. Menunjuk padanya, dia mengucapkan kata demi kata, "Chaisis, aku ingin menantangmu." Mendengar itu, Chaisis berjalan keluar dengan tenang. Sesampainya 100 meter dari Ronnie Ouyang, dia tampak tenang dan bertanya dengan samar, "Apakah kamu adalah orang Sekte Gu dari negara Dacia?" "Betul. Apa hubungan Felix Murong denganmu?" Ronnie Ouyang tersenyum tipis, "Felix Murong adalah mantan ketua Sekte Gu, sekarang dia sudah meninggal, dan aku adalah ketua Sekte Gu yang sekarang." "Sudah meninggal?" Chaisis tampak kecewa. Dalam mimpinya, dia ingin melawan Felix Murong lagi. Tetapi dia tidak menyangka Felix Murong sudah pergi terlebih dahulu. Segera, dia memandang Ronnie Ouyang. Wajah tuanya langsung bersemangat, menatap Ronnie Ouyang, dan berkata dengan keras, 100 tahun yang lalu, aku kalah dari Felix Murong, karena kamu adalah ketua Sekte Gu yang sekarang, maka aku akan mengalahkanmu, yang dapat dianggap sebagai dendamku telah terbalaskan." Dia perlahan-lahan mencabut pedang ribuan dewa di tangannya. Pedang itu ditarik keluar sedikit demi sedikit. Meski hanya sedikit, tetapi pedang itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Cahayanya terlalu menyilaukan, bahkan Kingston Jiang tidak berani menatap pedang ribuan dewa secara langsung. Sangat menyilaukan. Kingston Jiang terkejut oleh cahaya ini. Dia tidak tahu asal-usul pedang ribuan dewa,
Tetapi dilihat dari cahaya yang menyilaukan ini, pedang ini jelas bukan pedang biasa. Chaisis telah sepenuhnya mengeluarkan pedang ribuan dewa. Pedang ini meledak dengan cahaya keemasan, seperti sebuah matahari kecil. Chaisis memegang pedang ribuan dewa, dan saat ini auranya berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, dia terlihat seperti dewa yang turun ke dunia, dengan sikap menghina segalanya. Bersambung.